Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rana Nadia Putri dengan NIM 3119035. Di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri. Nah, di sini kelompok kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ANOPA One Way, yaitu ANOPA satu arah. Sebelumnya, mari kita perkenalkan terlebih dahulu semua anggota dari kelompok 3. Nama saya Alipia Utami, di sini saya sebagai pemateri dengan NIM 311190001. Nama saya Dewi Suryani, NIM 3111945 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Dinta Rizky Aulia Utami. Di sini saya sebagai pemateri. NIM saya yaitu 311190024. Nama saya Duli Saligasari dengan NIM 3111949 sebagai pemateri. Nama saya Arvina Mailani Putri, NIM saya 3119030. Nama saya Fatur Ratsmawan dengan NIM 3119205. Saya sebagai pemateri dan kameramen. Nama saya Leni Afiani dengan NIM 3119042 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Lanti Rismawati dengan NIM 3119031. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rian Arianti, NIM saya 3111936. Di sini saya sebagai pemateri. Saya Rizal Akbari dengan NIM 3119011 sebagai pemateri. Nama saya Rizka Nur Alifa Agustina dengan nomor NIM 3119018. Di sini saya sebagai pemateri. Untuk selanjutnya, yaitu contoh kasus, hipotesis, dan juga perhitungan data akan dijelaskan oleh Alipia, Rian, dan juga Dwi. Kepadanya, saya persilakan. Saya akan menyampaikan contoh kasusnya, yaitu terdapat 3 kelompok subjek penelitian untuk menekan angka kelahiran di Desa Sukasukur dengan diambil data 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015 sampai 2019 dengan menggunakan 3 metode, yaitu mengurangi pernikahan di usia dini, menginterpretasikan program KB, dan mengarahkan penggunaan alat kontrasepsi dengan didapatkan data sebagai berikut. Saya akan menjelaskan tabel sebagai berikut. Dari tahun 2015 sampai 2019, metode 1, 25, 11, 16, 26, 32. Metode 2, 17, 16, 18, 20, 10. Metode 3, 26, 20, 17, 26, dan 23. Dan terdapat hipotesis H0 atau hipotesis yang ditolak, μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3, atau A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Yang kedua ada H1 atau hipotesis yang diterima sama dengan minimal salah satu mu tidak. Ini saya akan menjelaskan perhitungan data statistik. Yang pertama yaitu perhitungan N. Perhitungan N ini didapat dari jumlah data yang diambil dari tahun 2015 sampai 2019. Yaitu A1 sama dengan 5 dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan M2 atau M3. Dan ditotalkan menjadi 15. Lalu sigma X ini didapatkan dari jumlah dari metode 1 dijumlahkan, metode 2 dijumlahkan, dan metode 3 dijumlahkan. Lalu totalnya menjadi 240. Sigma X kuadrat ini didapatkan dari jumlah dari metode pertama ini, 25 kuadrat, dijumlahkan terhadap tahun berikutnya. Contohnya 25 kuadrat ditambah 11 kuadrat, ditambah 16 kuadrat, ditambah 26 kuadrat, ditambah 32 kuadrat sama dengan 2702, dan begitu pun seterusnya. Lalu X bar ini didapat dari sigma X dibagi dengan N. 110 dibagi 5 hasilnya 22. 81 bagi 5 hasilnya 16,2, dan begitu juga seterusnya. Lalu yang selanjutnya yaitu sigma X dikuadratkan dibagi N. Sigma X nya dari sini 110 dikuadratkan atau dikali 110 dibagi dengan jumlah N, yaitu dibagi 5, dan hasilnya 2402. Begitu juga seterusnya. Yang ini merupakan M total dari masing-masing perhitungan. Untuk selanjutnya, perhitungan data akan dilanjutkan oleh Fatwa, Ervina, Rizka, Leni, Ranti, dan juga Rana. Yang pertama kita akan menghitung jumlah kuadrat antara grup atau JKA. JKA sama dengan sigma dalam kurung sigma XA1 dibagi atau per NA1 dikurangi sigma X total dikuadratkan per N total. Nah, hasilnya 110 dari mana? Dari sigma X μ1
Terus 81 dari mu 2 sigma X dan seterusnya. Terus hasil ini dari N total 240 dikuadratkan 2 dibagi 15 dari sini. Nah, terus turunkan hasilnya semuanya. Terus ditambahkan hasilnya, terus dikurangi dengan N total. Hasilnya 2401. Untuk yang selanjutnya, menghitung derajat bebas antar grup. Rumusnya DBA sama dengan A kurang 1. A itu dari jumlah metode yang kita ambil, sedangkan satunya itu adalah rumus 3 kurang 1 sama dengan 2. Untuk selanjutnya, hitungan kuadrat rata antar grup atau bisa disingkat dengan KRA. KRA rumusnya adalah JKA per DBA. JKA itu dari hasil yang di atas yang tadi telah dijelaskan oleh Fatwa 2401, dan sedangkan DBA-nya adalah 2, jadi 2401 per 2 sama dengan 1200,5. Ya, yang selanjutnya yaitu hitung jumlah kuadrat dalam antar grup atau JKD. JKD sama dengan sigma X T kuadrat, yaitu dari sini lalu dikurangi dengan sigma dalam kurung sigma X A1 dikuadratkan gitu per NA1, yaitu dari nilai N. Lalu semuanya dikuadratkan lalu dikurangi dan hasilnya seperti ini, dan hasilnya 400. Selanjutnya di sini akan menjelaskan derajat bebas dalam grup atau DBD dengan rumus N dikurangi A. N yaitu total dari sini 15, hanya itu dari 3 metode yaitu 3. Jadi 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Akan menjelaskan tentang hitung kuadrat rata dalam antar grup atau KRD sama dengan JKD dibagi DBD. JKD dari hasilnya 400 dibagi 12 sama dengan 33,33. Terus carilah F hitung sama dengan KRA dibagi KRD sama dengan 1200,5 dibagi 33,33 sama dengan 36,2. Untuk perhitungan selanjutnya akan dijelaskan oleh Delis dan juga Rijal. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya adalah menentukan taraf signifikan. Didapatkan nilai alfa sama dengan 0,05 atau taraf signifikannya sebesar 5%. Selanjutnya mencari F tabel dengan rumus F tabel sama dengan F1 dikurangi alfa dikali derajat bebas antar grup, derajat bebas dalam grup. Sehingga F1 dikurangi 0,05 dikali 2,12. Sehingga hasilnya adalah 0,95 ditambah 2,12, sehingga F tabel sama dengan 3,07. Taraf kepercayaannya adalah 95% atau signifikannya 5%. Angka 2 merupakan pembilang atau hasil dari DBA. Kemudian angka 12 merupakan penyebut atau hasil dari DBD. Dan apabila angka 2 dicari ke kanan dan 12 dicari ke bawah, maka akan memperoleh nilai F tabel sama dengan 3,07. Untuk taraf signifikan sebesar 5%, dipilih bagian atas dan 1% pada bagian bawah. Lalu, kepada pembuatan tabel ringkasan ANOVA, kita dapat merumuskan dalam sumber varian SP, jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat rata, dan F hitung serta F tabel dengan penelitiannya antar grup atau A dengan jumlah kuadrat 2401 dari sini, dan derajat bebas antar grup dengan jumlah 2 dan kuadrat rata antar grup dengan jumlah 1200,5 dan F hitung sebesar 36,02, dan setelah F tabel didapat dari sini sebesar 3,07. Lalu untuk sumber varian dari dalam grup didapat hasil jumlah kuadrat atau JK 400 dan derajat bebas sebesar 12 dan kuadrat rata sebesar 33,33. Dari sini untuk F hitung tidak ada dan F tabel tidak ada. Dan total jumlah kuadrat dari antar grup dan dalam grup yaitu 2801
Dan total di derajat bebas dari antar grup A dan dalam grup D 2 dan 12 dijumlahkan menjadi 14 dan kuadrat rata tidak ada total. Terima kasih. Dari contoh kasus yang telah dijelaskan dapat disimpulkan yaitu jadi bahwa kasus yang kita kerjakan dianalisis menggunakan ANOPA dengan penggunaan ANOPA one way yaitu satu arah. Karena kasus yang kami memiliki fokus pada satu masalah yaitu penekanan angka kelahiran di Kecamatan Sukasukur dengan 3 metode. Yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Maka hasil yang didapatkan menekankan angka kelahiran di Kecamatan Sukasukur. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.